Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lafi. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cost and benefit pada perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. Analisis cost and benefit pada perusahaan Telekom Indonesia itu banyak mengeluarkan berbagai biaya untuk mempertahankan operasi dan pertumbuhannya. Berikut contoh analisis cost and benefitnya. Yang pertama ada biaya operasional, yaitu pemeliharaan dan pengoperasian jaringan tes keuangan Indonesia. Ada juga tentang gaji dan tunjangan karyawan. Contohnya seperti Yahoo dan keuangan. Ada juga tentang beban pemasaran dan penjualan Telekomunikasi Indonesia. Yang kedua itu ada belanja modal atau bisa disebut CapEx, yaitu perluasan dan peningkatan jaringan seperti layanan dan infrastruktur digital. Ada juga tentang peluncuran dan pemeliharaan satelit. Dan yang ketiga ada operasi anak perusahaan seperti Mitrael, bisnis menara, ini keuangan Indonesia. Ada juga tentang solusi perusahaan biaya keuangan Indonesia. Dan yang keempat ada penelitian dan pengembangan atau bisa disebut litbang, seperti inovasi dan perkembangan teknologi berkelanjutan. Ada juga tentang kinerja keuangan dan fokus investasi, dan juga kinerja keuangan dan investasi strategis Telkom Indonesia. Mencerminkan komitmennya untuk memperluas penawaran layanan dan memelihara infrastrukturnya, misalnya seperti pendapatan dari layanan seluler dan solusi perusahaan, menunjukkan yang fokus pada perusahaan pada pertumbuhan yang terdiversifikasi. Biaya-biaya ini juga secara kolektif mendukung operasional dan inisiatifnya strategis Telkom Indonesia, memastikan perusahaan-perusahaan tetap kompetitif dan mampu memberikan layanan berkualitas tinggi di seluruh Indonesia. Adapun juga benefit atau keuntungan pada perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. PT Telekomunikasi Indonesia telah mencapai beberapa manfaat dan keunggulan utama melalui operasi dan inisiatif strategisnya. Berikut manfaat utamanya. Yang pertama itu ada pertumbuhan pendapatan, ada aliran pendapatan beragam, meningkatkan penggunaan data. Yang kedua ada kepemimpinan pasar, posisi pasar dominan, jaringan ekspansif. Dan yang ketiga itu ada inovasi dan transformasi digital, perluasan layanan digital, investasi di bidang teknologi. Yang keempat ada probabilitas dan kinerja keuangan. Ada juga kayak seperti margin keuntungan yang kuat, arus kas yang stabil. Dan juga ada yang kelima itu ada seperti kemitraan dan aliansi strategis, kerjasama dan joint venture, pertumbuhan anak perusahaan. Yang keenam, tanggung jawab sosial perusahaan, pengembangan komunitas. Dengan memanfaatkan manfaat ini, Telekom Indonesia juga terus memantapkan posisinya sebagai penyedia telekomunikasi terkemuka di Indonesia, dan juga mendorong pertumbuhan dan pengiriman biaya hukum, akuntansi, dan konsultasi untuk mendirikan anak perusahaan di Jepang. Adapun beberapa faktor yang paling penting untuk mempengaruhi analisis cost and benefit di PT Telekomunikasi Indonesia. Yang pertama itu ada biaya investasi teknologi, meliputi pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak. 2. Biaya operasional, termasuk biaya pemeliharaan, tenaga kerja, dan operasional harian. Yang ketiga itu ada pendapatan dan manfaat ekonomi, meliputi pendapatan dari layanan baru, penghematan biaya, dan peningkatan efisiensi. Dan yang keempat itu ada manfaat sosial dan lingkungan, termasuk dampak positif pada masyarakat seperti peningkatan akses informasi dan komunikasi, serta pengurangan jejak karbon melalui teknologi ramah lingkungan. Dan yang terakhir itu ada resiko dan ketidakpastian, termasuk resiko teknologi, perubahan regulasi, dan kondisi pasar yang dapat memengaruhi analisis. Implementasi analisis cost and benefit di PT Telekomunikasi Indonesia melibatkan beberapa tahap. Seperti contoh yang pertama, mulai dari identifikasi proyek, pengumpulan data biaya dan manfaat, analisis kuantitatif, hingga pengambilan keputusan. Berdasarkan laporan
Telkom 2023, beberapa proyek besar seperti pembangunan jaringan fiber optik dan pengembangan layanan digital telah melalui proses analisis ini dan menunjukkan hasil yang positif. Manfaat yang diperoleh meliputi peningkatan pendapatan, perluasan pasar, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Cukup sekian.